Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita masukkan foto-foto tersebut. Foto-foto ini saya ambil dari Angga Ranggana Putra yang ada di Unsplash. Di sini saya memilih emit supaya nanti foto-foto ini tidak gelap manakala berada di dalam suasana yang gelap. Kemudian semua foto ini masih terseleksi. Kita membuat collection yang baru untuk foto-foto ini. Tekan M pada keyboard, tekan New Collection, dan kita bisa namakan bebas. Saya menamakannya foto-foto. Klik OK. Dan sekarang semua gambar atau semua foto masuk ke dalam collection tersendiri, yaitu foto-foto. Kemudian kita kembali klik collection sehingga nanti kalau ada tambahan dari add, dia langsung kumpul di collection yang ini. Langkah yang selanjutnya adalah satu persatu dari foto-foto ini di dalam materialnya kita ganti ke alpha clip boleh, agar supaya ketika nanti kita gunakan bokeh pada kamera dia bisa terpengaruhi. Kita lihat satu persatu setelah kita aktifkan ini terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah kita bikin frame untuk masing-masing foto. Cara ini bisa teman-teman lihat pada video sebelumnya. Di sini prinsipal BSDF saya ganti ke emission juga. Lalu sign. Kita namakan di sini adalah frame foto. Berikutnya adalah kita posisikan dari masing-masing foto tersebut secara berbeda. Selanjutnya mari kita arahkan kamera tertuju kepada foto yang pertama ini. Lalu kita masukkan empty. Empty ini akan kita jadikan sebagai objek dari kamera. Jadi kita klik kamera, masuk ke sini, objek constraint, pilih track to, lalu targetnya kita pilih empty. Dengan demikian, kapanpun kamera ini bergerak, dia akan selalu mengarah kepada empty. Berikutnya gambar ini perlu kita perbesar supaya sesuai dengan luas frame kamera. Lalu langkah berikutnya adalah kamera kita bikin parent kepada empty, artinya empty sebagai parent dan kamera sebagai children, sehingga kemanapun nanti empty itu bergerak kamera akan mengikuti. Pertama klik dulu kamera sebagai children. Langkah kedua tekan shift pada keyboard dan kita seleksi empty. Dengan demikian keduanya sudah terseleksi. Tekan Ctrl P dan kita pilih objek. Nah sekarang kita bisa lihat kemanapun empty bergerak kamera akan mengikuti. Berikutnya kita kembali klik kamera. Kamera sudah ada di dalam empty karena kamera sebagai children. Lalu klik ini dan kita pilih depth of field karena nanti kita akan bikin bokeh. Untuk objek fokusnya kita pilih empty.
Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat partikel. Caranya kita masukkan kubus sebagai tempat partikelnya, kita perbesar, kita pastikan semua foto masuk di dalamnya. Lalu kemudian kita masuk ke partikel system. Kita klik plus. Lalu kita pilih hair. Nah, kita bisa melihat hair itu artinya rambut. Partikel berbentuk rambut ini keluar dari face atau bidang datar. Kita ganti source-nya dari face ke volume. Nah, sekarang rambut-rambut atau hair itu muncul di dalam kotak tadi, kubus. Kemudian rambut-rambut tersebut akan kita ganti bentuknya menjadi foto-foto. Masuk ke render, pas kita ganti ke collection. Lalu di dalam collection ini kita akan memilih foto-foto. Nah, sekarang rambut-rambut tadi atau yang berbentuk part berganti menjadi gambar foto. Dan banyaknya foto ini terdapat 1000. Kemudian ukurannya kita bisa atur di sini. Apakah besar ataupun kecil. Berikutnya kita bisa sesuaikan apakah padat atau agak longgar. Caranya kita bisa melakukan transformasi scale pada kubus. Untuk arahnya kita bisa aktifkan terlebih dahulu advance. Lalu di sini ada rotasi. Face-nya kita bisa atur supaya terlihat agak berbeda dan kita bikin random. Lalu di dalam viewport ini kita hilangkan show emitternya sehingga terlihat transparan. Begitu juga di dalam render kita klik show emitter sehingga nanti tidak terlihat kotak ini. Lalu kita kembali ke kamera dan kita atur depth of field-nya. Semakin kita kurangi ini, semakin blur. Langkah berikutnya adalah kita akan melakukan pergerakan. Kita lakukan pergerakan pada empty. Sebelum itu, kita akan atur frame-nya. Di sini kita menggunakan 30 frame per second. Jadi 1 detik panjangnya 30 frame. 2 detik yang pertama sampai ke 60, posisi empty ada di sini. Tekan I, lalu kita klik location dan rotation. Pada frame pertama mungkin kita bisa ubah rotasinya supaya terlihat lebih dinamis. Tekan I. Kemudian berhenti selama 1 detik. Kita klik yang terakhir, tekan Shift D. Sepanjang ini tidak ada pergerakan. Kemudian 1 detik dari sini MT melakukan pergerakan lagi ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua ada di atas. Caranya kita bisa klik di sini, tekan Ctrl C untuk copy, pilih MT, Ctrl V untuk paste. Kemudian kembali lagi ke gambar kedua, klik, lalu kembali ke MT, Ctrl V, paste. Sekarang posisinya sudah di sini. Sekarang tekan I untuk MT dan pilih location rotation. Supaya tidak monoton, kita bisa lakukan pergerakan pada kamera juga. Kita klik kamera, lalu tekan I juga. Selama 2 detik ke depan, yaitu pada frame ke 180, mungkin kamera ini bergerak ke belakang. Kemudian tekan I. Nah, di sini saya akan menggunakan teknik dolly zoom. Untuk dolly zoom, kita menggunakan focal length yang ada di sini. Pada frame ke 120 sepanjang 50 mm, kita klik tanda titik ini. Frame ke 180, maka kita usahakan focal length ini memanjang dan lebar dari gambar ini seperti yang tadi. Tekan
tanda kotak ini. Kita lihat hasilnya. Kemudian berhenti 1 detik pada frame ke 210. Kita klik tanda I untuk kamera dan juga pada MT. Di sini Shift D. Maka sepanjang ini tidak ada pergerakan kecuali kamera saja. Baik 1 detik kemudian, yaitu pada frame ke 240, MT berada kepada gambar yang ketiga. Kita copy, Ctrl C ke MT lagi. Sudah ketemu, tekan I, Location Rotation. Kita lihat perpindahannya. Kita tambahkan frame lagi di sini, panjangnya sekitar 1000. Untuk 2 detik ke depan, yaitu frame ke 300, posisi MT sedikit memutar. Tekan I, sehingga pergerakan kamera juga mengikuti MT. Kemudian 1 detik diam. Tekan I. 1 detik kemudian pindah ke gambar yang keempat. Kamera akan melakukan pergerakan. Kita klik kamera, tekan I terlebih dahulu. Kita pastikan fokaling juga kita klik. Lalu 2 detik ke depannya, yaitu 420, kamera mendekat. Tekan I, namun fokalengnya memendek. Kita lihat. Kita pastikan 1 detik kemudian diam. Lalu 1 detik kemudian melakukan perpindahan pada gambar kelima. Selama 2 detik ke depan, yaitu pada frame ke 510, MT melakukan pergerakan. Tekan I. Maaf, ke 540, kemudian 1 detik kemudian diam. Lalu pada 1 detik kemudian mulai melakukan perpindahan lagi pada frame ke 600 pada gambar terakhir. Di sini kamera juga saya kasih keyframe karena mau melakukan pergerakan. 2 detik ke depan, yaitu 660, kamera kembali mundur ke belakang. Dan di sini kita lakukan dolly zoom lagi. Frame 600, frame ke 660 kita dekatkan. Kita lihat hasilnya. Kemudian pada frame ke 690, selama 1 detik semuanya diam, termasuk MT-nya.
dan kita akhiri sampai frame ke 700. Dan untuk terakhir kita ke shader editor. Untuk wordnya ini atau backgroundnya, saya ke word, kita masukkan environment texture. Di sini kita pilih HDRI background, saya memilih Star Milky Way. Dan kita lihat hasilnya pada render preview. Jika ada yang perlu disesuaikan, kita bisa sesuaikan. Jika sudah dianggap pas, baru kita render. Sebelumnya kita aktifkan ambient occlusion, kemudian screen space reflection, lalu kita simpan di sini. Saya memilih video, FF Impact Video. Kemudian di sini kita pilih H264 in MP4. Otomatis encodingnya menjadi MP4 dan kodeknya H.264. Kemudian kita ke render dan pilih render animation.